Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tumbuh kembang anak. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang diawali dari konsepsi atau pembuahan sampai dewasa. Melalui proses tersebut, anak tumbuh menjadi lebih besar dan bertambah matang dalam segala aspek baik fisik, emosi, intelektual, maupun psikososial. Menurut Montessori, usia lahir sampai 6 tahun, anak mengalami masa keemasan atau the golden years yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa ini juga merupakan masa peletak dasar pertama untuk mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, gerak motorik, dan sosio-emosional pada anak usia dini. Agar si buah hati dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan cerdas, maka orang tua setidaknya harus memenuhi kebutuhan si anak. Kebutuhan dasar anak adalah perlindungan dan kasih sayang, makanan, rumah dan sandang, udara segar, dan cukup cahaya matahari, bermain dan istirahat, pencegahan penyakit dan kecelakaan, latihan keterampilan dan kebiasaan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Ada prinsip-prinsip perkembangan anak. 1. Anak adalah pembelajar. Jadi ia berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. Yang kedua adalah bermain, merupakan sarana penting perkembangan sosial, emosional, kognitif, dan menggambarkan perkembangan anak. Karena dunia anak adalah bermain, maka ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Yang ketiga, anak memiliki modalitas beragam. Ada tipe visual, auditif, kinestetik atau gabungan dari tipe-tipe tersebut. Untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat belajar hal yang berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya, maka orang tua harus mengetahui jika anak memiliki keterbatasan, maka orang tua harus menggali potensi yang ada dalam anak tersebut. Selanjutnya, perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kelima, perkembangan aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang keenam, kondisi terbaik anak untuk berkembang dan belajar ada dalam komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya dan aman secara fisik dan fisiologis. Karena jika kebutuhannya terhambat, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, bagaimana mendeteksi anak yang memiliki gangguan? Nah, caranya menggunakan pengukuran berat badan yang merupakan dari antropometri, digunakan untuk menilai hasil peningkatan atau penurunan semua jaringan pada tubuh. Lalu ada juga pengukuran tinggi badan, merupakan bagian dari pengukuran antropometri yang digunakan untuk menilai status pergerakan gizi di samping faktor genetik. Deteksi tumbuh kembang anak ini sangat penting karena
penyimpangan atau masalah tumbuh kembang anak, maka akan lebih mudah dilakukan intervensi agar menjadi anak yang tidak mudah sakit, gizinya tercukupi, dan pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya ada nutrisi untuk perkembangan anak. Nah, di perkembangan otaknya, jika mengalami gangguan, maka akan membawa dampak hingga masa selanjutnya, sehingga mengakibatkan anak akan sulit untuk memiliki konsentrasi, anak lebih mudah lelah, tidak berprestasi, dan memiliki motivasi belajar yang rendah. Yang kedua, perkembangan motorik. Kandungan nutrisi juga akan mempengaruhi sehingga adanya keterlambatan pada perkembangan motorik dan mengakibatkan si anak menjadi kelompok yang apatis, pasif, dan akan sulit untuk berkonsentrasi. Dan juga perkembangan kognitif anak akan terganggu. Nah, selanjutnya pada peran gizi. Gizi adalah faktor yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Jadi, semaksimal mungkin orang tua harus memenuhi kebutuhan gizi anak. Fungsi gizi ada 5. 1. Sumber energi dan tenaga. 2. Menyokong pertumbuhan badan. 3. Memelihara jaringan tubuh. 4. Mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan. 5. Berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Nah, dari sini fungsi gizi itu sangat banyak dan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka kita sebagai orang tua harus memenuhi gizinya. Nah, bagaimana orang tua agar bisa memenuhi nutrisinya? Nah, jadi nutrisi ini melalui makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Asupan nutrisi harus diperhatikan sejak anak masih dalam kandungan. Nah, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak adalah dengan memberikan makanan yang beragam. Nah, yang terakhir, kesimpulannya, agar si buah hati dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan cerdas, maka orang tua setidaknya harus memenuhi kebutuhan si anak. Sekian,